Selamat malam, Burners. Kembali lagi bersamaku, Perempuan di Kota. Malam ini aku akan menemanimu sambil membacakan buku R.L. Stine yang berjudul The Face atau Sketsa Kematian. Bab 3. Ivan Petrakis, kakak Adriana, begitu mirip dengan adiknya sehingga rasanya mengerikan. Keduanya berambut hitam, agak berombak, agak keriting. Keduanya bertubuh tinggi, kurus, dan luas. Keduanya bermata coklat muda dengan alis hitam tebal. Wajah mereka dramatis. Mereka tampak menonjol di foto kelas kami. Tahun ini Ivan mengganti penampilannya. Satu telinganya ditindik dan dihiasinya dengan giwang perak. Dan ia membiarkan cambangnya memanjang serta memelihara jenggot hitam kecil di dagunya. Gaya barunya ini jelas membuat orang tuanya marah besar. Ia selalu memakai t-shirt hitam dan celana denim hitam yang membuatnya tampil macho. Tidak seperti umumnya anak-anak North Hills, daerah orang kaya di Shady Side. Akhir-akhir ini, Ivan sering terlibat masalah. Paling tidak, begitulah desas-desus yang kudengar dari anak-anak yang dulu sering main bersamanya. Mereka bilang ia sekarang kacau. Ia minum-minum di pesta dan bergaul dengan anak-anak berandal dari Wayne's Bridge. Tapi aku sejak dulu selalu menyukai Ivan. Sebetulnya aku diam-diam naksir dia waktu kelas 3 dan aku tidak tahu apakah aku bisa melupakannya. Karena itu aku senang ketika secara tidak sengaja berjumpa dengannya di Division Street Mall sepulang sekolah. "Hey, Ivan!" teriakku, bergegas menyeberangi jalur lapangan parkir. "Apa kabar?" Ia pura-pura terkejut dengan gaya berlebihan, mengangkat tangannya dan nyaris terjatuh ke belakang. "Martha, wow, apa yang kau beli? Ada yang bisa dimakan? Ada coklat Snickers, Milky Ways? Aku lupa makan siang." Kuangkat 2 kantong belanja yang kubawa dan menunjuk ke toko di belakangku. "Cuma alat-alat menggambar." Ia mengerang. "Kau masih suka coret-coret?" "Hei," aku berseru keras. "Aku serius dengan kesukaanku menggambar, Ivan. Itu bukan coret-coret." Ia menganggap ucapanku lucu. Ia tertawa dengan gayanya yang khas. Suaranya agak mirip suara orang mengejek. Bahunya yang kurus jadi naik turun. "Apa yang kau coret-coret sekarang, Martha?" "Diam," jawabku. Ia tertawa lagi seraya menggaruk secuil rambut hitam halus di dagunya. "Mau kuantar pulang?" "Oh, iya boleh." Aku mengikutinya ke Civic merahnya. Ia agak petentengan kalau berjalan, mirip sejenis burung yang tinggi menjulang. Satu lampu depan mobilnya retak. Spatbornya bengkok di sekelilingnya. "Apa yang terjadi, Ivan? Kecelakaan?" Ia mengangkat bahu. "Entahlah." Dibukanya pintu pengemudi dan tubuhnya yang panjang masuk ke dalam mobilnya yang mungil. Kulemparkan kantong-kantong belanjaku ke kursi belakang, lalu masuk dan duduk di sampingnya. Mobil itu berbau asap rokok. Kulihat bungkus permen berserakan di lantainya. Nah, aku punya kesempatan untuk membicarakan Adriana, pikirku ketika Ivan memundurkan mobil keluar dari tempat parkir. Mungkin Ivan punya ide tentang bagaimana cara menolongnya. Ia mengarahkan mobil ke pintu keluar, lalu masuk ke Division Street. "Mau melarikan diri?" tanyanya tiba-tiba. "Hah? Apa?" Aku menoleh dan menatapnya. "Mau melaju pergi dan terus melaju?" tanyanya, membalas tatapanku dengan matanya yang coklat tajam itu. "Tidak akan pernah kembali? Terus melaju di jalan lurus sampai kita tidak bisa lagi melaju?" Aku tertawa pendek dan ragu-ragu. "Kau bercanda, ya kan?" Ekspresinya tidak berubah. "Kau tidak betul-betul ingin melarikan diri, kan?" desakku. Dadaku terasa sesak. Ia berpaling lagi ke kaca depan. "Entahlah," gumamnya. Ia terpaksa menginjam rem kuat-kuat supaya tidak menerobos lampu merah. Mobilnya berhenti dengan berdecit di tengah zebra cross. Mobil di belakang kami membunyikan klakson. "Cuma bercanda," gumam Ivan, diketuk-ketuknya kemudi dengan kedua tangannya.
Bagaimana kabar Adriana? Tanyaku, ingin mengganti topik pembicaraan. Ivan tampak sangat tegang, sangat kaku. Tidurnya sudah lebih nyenyak. Lampu merah berganti hijau. Ditekannya pedal gas dan mobilnya melesat, menimbulkan bunyi berdecit. Aku tidak tahu, tanya sendiri padanya. Nada suaranya kedengaran begitu getir. Aku cemas memikirkan dia. Kataku mengakui. Dia bilang padaku dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Bah, ia mencibir. Aku menatapnya dengan marah, tapi matanya menatap jalanan. Sekarang sekitar pukul 5:30, jam sibuk dan jalan-jalan penuh sesak dengan mobil. Kau kan kakaknya, masa kau tidak mengkhawatirkan dia? Sebetulnya aku tidak bermaksud memekik begitu. Ia mengangkat bahu lagi, kelihatannya ia lebih banyak bicara dengan bahunya. Dia baik-baik saja, jawabnya dengan suara pelan dan datar. Minggu lalu dia ke dokter. Dokter mengajarnya melakukan hipnotis pada diri sendiri. Apa? Sebuah truk menderu lewat. Aku tidak yakin dengan apa yang kudengar. Kau tahu, kata Ivan, berteriak mengatasi suara bising truk. Dia menghipnotis dirinya sendiri untuk membantunya supaya bisa tidur. Wow, jawabku. Aku tahu kedengarannya tolol, tapi aku tidak tahu harus bilang apa. Cara itu aman? Tanyaku akhirnya. Ivan tampaknya tidak mendengarku. Ia berbelok ke kiri ke arah Park Drive. Langit makin gelap sehingga nyaris berwarna hitam. Baru pukul 5:30 tapi kelihatannya seperti sudah tengah malam saja. Aku benci bulan Februari. Nilai-nilai Adriana, kataku. Tapi Ivan memotong dengan seruan serak. Tidak mudah untuk bisa tidur di rumahku, Marta, teriaknya, memukul kemudi mobil. Akhir-akhir ini tidak ada yang mudah di rumahku. Aku tahu orang tua Ivan tidak akur. Menurut gosip, Mr. Petrakis mengancam akan pergi, meninggalkan keluarga. Orang tuamu, tanyaku lemah. Aku sebetulnya tidak ingin membicarakannya. Maksudku itu kan bukan urusanku. Rasanya seperti zona perang, seru Ivan menggeleng-geleng. Meski remang-remang aku bisa melihat matanya hampa, melihat kepahitan di wajahnya. Pahit bercampur takut. Kemarin malam mereka mulai saling melemparkan barang, katanya. Matanya tetap lurus memandang jalanan di depan. Oh tidak, gumamku. Seperti anak kecil, mereka saling melemparkan piring dan gelas. Kaca pecah bertaburan di dapur. Aku berusaha menghentikan mereka. Pertengkaran itu konyol sekali. Suara Ivan tersendat. Aku menghela nafas panjang. Mengerikan sekali, gumamku. Lalu apa yang terjadi? Mam lari ke kamar, menangis dan menjerit-jerit seperti orang gila. Dad menghambur keluar. Kurasa malam itu dia tidak pulang. Paling tidak aku tidak mendengar suaranya lagi. Lalu ibumu baik-baik saja? Tanyaku mencengkram pegangan pintu. Ivan menelan ludah. Entahlah, ku dengar dia terseduh-seduh semalaman. Kamar mereka tepat di samping kamarku. Ia merendahkan suaranya supaya tidak tersendat lagi. Nasib jelek, hah? Aku tidak tahu harus bilang apa. Orang tua Ivan sudah berbulan-bulan bertengkar. Apakah hampir begitu hari Adriana menceritakannya padaku? Kenapa aku yang mengalami mereka terus berkelahi tapi tidak ada yang mau mengalah keluar dari rumah itu. Tidak heran Adriana dan Ivan jadi begitu gelisah dan gila-gilaan. Aku memandang keluar jendela menatap pepohonan dan rumah-rumah gelap yang melesat melewati kami. Melesat begitu cepat. Membentuk bayang-bayang hitam samar dengan latar belakang gelap. Aku baru sadar Ivan mengemudikan mobil terlalu cepat. Ivan, please, kataku. Kami melaju melewati tanda stop di Canyon Drive. Ia kelihatannya tidak melihatnya. Ivan, pelan-pelan, teriakku. Aku tidak sanggup lagi, jerit Ivan. Matanya tampak liar. Ia mencengkram bagian atas kemudi dengan kedua tangannya. Terlalu berat, Marta, terlalu berat. Ivan, jangan! Aku tersentak ngeri ketika ia berteriak lagi. Dan memutar kemudi kuat-kuat. Aku tidak sanggup,
Kata-katanya bagai lolongan kesakitan, keras mengalahkan deru mesin. Mobilnya berdecit-decit, roda-rodanya mencengkram jalanan sementara ia menginjak habis pedal gas. Memutar kemudi, memutar mobil, memutar kami berdua, membuat kami berputar 360 derajat dan membuat kami meluncur. Ia menjerit-jerit, menjerit mengeluarkan rasa sakit dari dalam jiwanya. Ia menjerit ketika kami berputar. Kupejamkan mataku ketika batang pohon raksasa berwarna hitam itu tampak menjulang di depan. Dan Ivan membawa kami meluncur ke sana. Ivan mencoba membunuh kami. Itulah pikiran terakhirku di dunia. Pantengin bab selanjutnya di video berikutnya. Stay tuned for more next week. Bye-bye.